Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kaum bapak dan ibu, kita telah memasuki masa-masa Advent yang disebut juga masa-masa penantian akan kedatangan Mesias Kristus sebagai juru selamat kita. Dia adil dan benar. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita dengan tekun dan setia menantikan kedatangannya dalam hati dan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak lupa senantiasa bersyukur atas kasih karunia-Nya, karena kita masih diberikan napas kehidupan sampai saat ini. Walau kita masih menghadapi COVID-19 ini, marilah kita memanjatkan doa agar COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas di mana saja, bersosial di tengah-tengah masyarakat, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Kita telah memasuki ibadah Minggu Advent yang ketiga dengan topik minggu kita adalah hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 1 sampai ayat 2. Hai orang Kristen, sambutlah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian nomor 45 ayat yang pertama, Hosiana anak Daud. Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang kelima sampai hukum Tuhan yang ke-10. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 sampai ayat 2. Ku bercela di depan-Mu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan kedamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 6, Ku harus bagaimana. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Marilah kita baca secara responsoria. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya,
di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 591 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Putri Sion. Marilah kita sama-sama mengaku iman percayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya Tuhan, pimpinlah. Oh
Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Jika pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu, mengikuti ibadah, sekalipun di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami berada, kiranya Tuhan berkati juga firman yang akan kami dengarkan, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara hidup kita hingga pada saat ini Dia luputkan dari segala masalah, terlebih dari virus COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, baiklah kita mendengar firman Tuhan untuk menjadi khotbah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Dan baiklah kita membacanya secara responsoria. Demikian dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian dikatakan jemaat Tuhan secara umum, sudedo noaim portibion, termasuk negara ta bangsota dalam pergumulan situasi yang sulit, kondisi yang memprihatinkan, penuh pergumulan, dan tidak sedikit yang menderita akibatnya, yaitu virus COVID-19. Bukan hanya itu pergumulan, baru saja beberapa minggu yang lalu kita dengar penderitaan atau ketidakadilan yang terjadi kepada saudara kita seiman di negara ini, di pulau yang berbeda dari kita. Itu juga akibat daripada kesetiaan mereka kepada Kristus. Mungkin masih banyak lagi saudara-saudara seiman kita yang bergumul, berjuang untuk mempertahankan imannya kepada Yesus. Demikian juga halnya yang terjadi di jemaat Tesalonika.
mereka sedang menghadapi kesulitan dan pergumulan, terutama daripada anti-Kristus dan begitu banyak pengajar-pengajar sesat yang muncul seperti jamur di musim hujan. Karena itu, tidak sedikit orang yang sudah Kristen sebelumnya menjadi goyah imannya atau banyak yang terpengaruh. Karena itulah Rasul Paulus memberi nasihat dan dorongan supaya mereka tetap melengkapi dirinya, membentengi dirinya, supaya mereka tidak korban daripada ajaran sesat, supaya mereka tetap semangat melanjutkan hidup mereka. Jalan mulut aja di ujung nih surat ni si Pauluson terpasu-pasu do akan nama jaha. Karena Tuhan setia dengan janjinya, kita tidak akan putus asa bagi semua yang mempercayainya. Karena itulah dikatakan di dalam khotbah ini sebagai penguatan bagi setiap yang berjuang sekarang di tengah-tengah pandemik ini. Yang pertama dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Perlu kita artikan ini, bukan berarti kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada lagi menghadapi kesulitan, tidak lagi menghadapi pergumulan atau penderitaan. Bukan berarti tidak ada lagi tangisan dan air mata. Tapi yang mau dikatakan sukacita di sini adalah bagaimanapun situasi keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, apapun yang terjadi, yang mau dikatakan tetaplah percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Molo roha maolo si taononi unang pitro madele, apalagi sampai meninggalkan Tuhani. Alani naikon si patu paut taima, tetap kuat dan tenang. Dan dikatakan banyak juga meningkatkan imun daripada kita selalu, kalau kita selalu membawa diri dengan happy, sukacita, daripada kita bersedih. Yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Lau mangalo virus kopiton nina didok, ikon kuat iman, dungi aman dan amin. Berarti di bagasan imani maadong ngolu na jugul matanyang. Doa adalah nafas orang percaya. Dido edetai tunghalak namar gogo si partangiangi. Dengan doa kita akan mendapatkan sukacita dan kekuatan yang bertambah-tambah. Alania satoktong mian lasni rohai dihita, kita harus tekun dalam doa. Iko jugul martangiang asa boy tabalas roha jala dapat magugo nai baru di tonga-tonga ni nguluta. Bukan berarti molonunga martangi yang tidak perlu lagi bekerja daung, atau kita katakan cukuplah semua dengan doa tanpa ada usaha. Tidaklah demikian
Tetapi tetap itu yang dikatakan motonya ora et labora. Kita harus tetap bekerja, tetapi seiring dengan itu jangan lupa kita berdoa. Doa itu menguatkan dan membuat segala usaha pekerjaan kita sahat roh di ujung. Yang ketiga dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Madok mauliate dina saluhut. Sian hatani. Hata Batak doi mauliate. Terdiri dari beberapa kata ma, uli, ateku. Lapatanna nungayas rohaku itu bersyukur. Yang namanya bersyukur di situ tidak ada sungut-sungut. Molota syukuri do dangadong hita merungut-ungut. Dangadong hita berontak. Di dalam doa tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Pada saat hujan datang atau pada saat panas, kita tetap bersyukur dalam situasi pekerjaan kita yang besar atau pekerjaan kita yang kecil. Kita tetap bersyukur baik dalam situasi kondisi kaya atau miskin. Doktong tadok mauliate di musim nilogoniari nang di musim rodoniari. Kita harus tetap bersyukur pada masa datangnya hujan atau panasnya terik matahari. Kita harus tetap bersyukur pada siang hari ataupun pada malam hari. Sudah tahamulatehon maperdalanan ningulut tahun. Kita harus tetap mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena dialah yang menjadi sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang keempat dikatakan janganlah padamkan roh. Kita harus tetap menjaga kekudusan, kesucian hidup kita dengan cara melakukan segala yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Atau dikatakan kita melakukan segala pekerjaan kita dengan halal dan menjauhi segala yang jahat. Segala yang membuat kita berdosa dan bercela. Asa toktong marsihohot menyala-nyala todini debata nama ringana di bagasan hita. Alani i unangit topi. Marhite nama nibil jala mangulahon hasalaan. Diadopan ni Tuhani. Jagalah kekudusan. Habadiau ni ulomu, habadiau ni pamatang, habadiau ni pardonga saripiomu, habadiau ni paralealeomu. Semua itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, yang kelima, jangan anggap rendah nubuat atau pemberitaan Injil. Ikon mangula do barita nauli di bagasan ngolutta. Nang pepir batui alai mono saya terus doaiki manete kitu si pasti do gabe luluh manang hancur ibana. Molo pe marrohabatu jolmai alai ikon do mangula barita nauli di bagasan ate-atena napiri. Didok ikom mangula hata ni dibata di bagasan rohata di tonga-tonga ni huriai.
lapatan ni patik pau paton. Ikor ringgas hitam manangi hodoho mangguruan, jangan anggap rendah akan ajaran dan firman Tuhan. Alaiku badia di bagasan rohatta. Unang neang jala langgus rohatta di pamaritaon ni barita nauli. Alaiku ringgas hitam manangihon dohot mangguruhon. Buasa ido vitamin asa boy kuat hapor seaon, unang dipalidak-lidak digoncang akka hamaolon akka perpuda haliluon pengajar sesat di tonga-tonga ni ngoluta molo manangihon hata ni debata peleho pikiran ate-ate roham. Jangan kalau sudah jadwal mendengar firman jadi sibuk main medsos, pegang handphone, molodung ditiki marjamita. Jangan anggap remeh kepada hamba-hamba Tuhan karena mereka adalah yang dipilih Tuhan untuk mewartakan Injilnya. Ada orang sokopiton torop-torop do jolo mamar minggu. Alai tiki marta mita dang minoto ate na piga na serius mabigi jamitai. Alai duksai amen mulak liling mamartangi yang jongjong. HP selama ibadah daudu rohana. Dang binoto tu dia pikiranna. Di debado nasongoni. Napaunopot didok, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dasar yang baik yang mau menjadi pegangan kita, supaya jangan mudah terombang ambing, adalah hanya satu, firman Tuhan. Iman atar surat di padan narobi dohok di padan nebaru. Ido ojahan ningoluta supaya kita jangan mudah dipengaruhi, tergoda, terlena. Dan kita harus punya satu prinsip dan kita harus penuh dengan kehati-hatian, was-was dari semua yang bisa mempengaruhi iman kita, prinsip kita, supaya kita jangan mudah terjerumus ke dalam kekelaman. Hati-hati supaya kita jangan sempat tercela, tercoreng nama baik kita. Supaya kita jangan cacat di hadapan Tuhan, apalagi cacat moral. Ikon malohi tamanirang memilah ikon manado hita lao manakasi akana hasea tu dirita nahasea tu diriniba jala padohon paholakot diriniba sian nasarumang niaka naroa songos si panganunidi taboto doi hahipaso tu daging tamanang nada. Alai molo dang cocok tu pamatang ta pasti do tatolak. Songonido nang nanidok nadison. Tak kasih hamuma manang dia nadengkan nahinalomo ni debata. Itu yang harus kita pegang. Silahkan selalu berpikir positif thinking. Unang adong akka pikiran-pikiran na negatif. Akka ulaun nadinggam mata paryahi. Akka ulaun nadinggam mata yahi. Jala dia ma akka na tau padenggaton. Akka na hurang denggan. Ima tapi kiri. Tidok di ayat 22. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Jagai dirim,
pagari dirimu dengan doa dan ucapan syukur, agar jangan tumbuh sifat iri hati atau dengki terhadap sesama. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Hajahat doi, sekalipun masih dalam pikiran kita akan naroa taringut tu halak, mamikirin naroa tu kahalak na asing, pasiding padao. Na parpudi madidok, hola Tuhanido na boy mapargogoyhon hita laho mangulahon sa sudenay. Ayat 20 pati. Hola Tuhanido na boy mapargogoy kita la mangulahon na denggani jala mabahin hita badia di jolona. Gabetau mahita patupahol lomoni rohanalani unang sirang dirim sa Tuhani. Unang madaw hosyani bana. Ibarat ni hau doho rating. Molohita marating na. Debata mahawi. Dan mungkin mengulu rating. Molo sirang ibana sian. Bona ni hawi. Siya bona ni ratingi. Ay sianido nguluna. Sianido sumbi rasa boy marparbuy ratingi. Songoni manang hita. Asa mampu hita marlas ni roha di situasi na masaon nuain. Kita jangan melepaskan diri, memisahkan diri, paholakon diri, sian debata. Alani hurian itu hatta, saunari pe di masa-masa panomuno-mono di haroron ni Tuhani. Naing mahita toktong mangulu di bagasan habadiaon. Kekudusan di bagasan lasni roha, di bagasan napadot martangiang, naing dapoton nahita unang bercela, unang hasurahan, unang martihas marhiti akaparangi nasodenggan. Tuhan ma nama masu-masu hita di dia pesaunari hita maringanan. Tuhan na margogoyhon na menguatkan hita saluna. Selamat Advent ketiga. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Tetap kami semangat dan bersuka cita. Karena Tuhan yang menjaga, yang menjamin hidup kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam pergumulannya Tuhan menangkan, dalam kelemahan Tuhan yang menguatkan, yang sakit pada saat ini sehingga tidak bisa hadir di gereja beribadah, Tuhan beri kesembuhan, jagai Tuhan, kuatkan mereka untuk melawan penyakitnya, tetap semangat. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada dalam segala aktivitasnya, cukupkan segala yang diperlukan. Tuhan Yesus berkati juga pemerintah kami, saudara-saudara kami. Kiranya kami cepat lepas dari pandemik virus COVID-19 ini. Supaya kami Tuhan bebas melakukan pekerjaan kami, beribadah di gereja-Mu ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Hai umat yang percaya, dan kita mengumpulkan persembahan. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.